Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Bahas Westeros. Di video sebelumnya, kita kan udah bahas sekilas tentang Crownlands ya. Sekarang kita akan bahas geografisnya Crownlands secara detail. The Crownlands itu letaknya di Blackwater Bay. Lalu kita juga tahu Targaryen pindah dari Old Valyria ke Dragonstone. Dragonstone itu adalah pulau yang terbentuk karena gunung berapi dan masih aktif sampai sekarang. Lalu istananya dikatakan dibangun menggunakan api sihir Valyria karena pulaunya yang vulkanik dan memberikan nuansa yang dark dan sedih, dikatakan adalah penyebab Targaryen tertarik dengan pulau ini. Di daerah sekitar istana Dragonstone terdapat desa-desa kecil, dan biasanya anak-anak haram keluarga Targaryen akan disebut Dragon Seeds. Nah, beberapa anak haram Targaryen ini bahkan punya kemampuan untuk mengendalikan naga. Lalu ada pulau yang berdekatan dengan Dragonstone, ada Driftmark yang dikuasai oleh keluarga Velaryon. Istana di Driftmark bernama High Tide. Lalu pulau kecil lain yang dikuasai oleh keluarga dengan sedikit darah keturunan Valyria adalah Pulau Claw Isle yang dikuasai oleh House Celtiger. Lalu sebelahnya ada Crack Claw Point. Di peninsula ini ada House Crab, House Brune, House Box, House Hardy, dan House Pine. Lalu ada peninsula lainnya, Mace's Hook. Ujung dari Mace's Hook ini ada daerah disebut Sharp Point dan dikuasai oleh House Bar-Aemon. Dan daerah yang paling timur ada daerah Stone Dance yang dikuasai oleh House Macy. Lalu ada selat di antara daratan ini dengan Driftmark yang bernama The Gullet. Lalu ada kota pelabuhan Duskendale yang dulunya dikuasai House Darklands dan sekarang dikuasai oleh House Riker. Di bawah Duskendale ada House Rosby, lalu ada House Stokeworth, lalu ada istana Antlers yang dikuasai oleh House Buckwell, lalu ada istana Rook's Rest yang dikuasai oleh House Staunton. Oke, kita ke King's Landing. Sebelum berdirinya King's Landing, pusat penaklukan Aegon the Conqueror disebut Aegon Fort. Lalu setelah penaklukan selesai, mulailah istana Red Keep dibangun. Aegon the Conqueror sayangnya tidak sempat melihat penyelesaian Red Keep karena dia sudah keburu meninggal. Tapi anak laki-lakinya yang kedua, Maegor the Cruel, menyaksikan penyelesaiannya. Maegor ingin Red Keep punya jalan rahasia in case kalau ada serangan. Saat pembangunan selesai, Maegor itu membunuh semua orang yang menjadi tukang bangunan Red Keep ini supaya tidak ada satu orang pun yang tahu rute jalan rahasia. Namun, Varys adalah salah satu orang yang cukup tahu dengan detail rute jalan rahasia ini. Yes, will come. And when he knows the truth, what will he do? The gods alone know. The fools tried to kill his son. What's worse, they botched it. Red Keep juga punya ruangan bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Ruangan bawah tanah ini punya 4 tingkat. Level 1 adalah penjara regular, level 2 adalah penjara untuk highborn, level 3 adalah untuk kriminal yang parah, dan penjara ini disebut black cells. Dan di sini nggak ada penerangan sama sekali ya. Dan level yang keempat adalah area penyiksaan untuk mencari informasi dari tawanan. Lalu Maegor juga memulai pembangunan The Dragon Pit, tapi setelah perlakuan dia terhadap para tukang yang membangun The Red Keep, awalnya tidak ada yang mau membantu, hingga akhirnya Maegor memakai para tawanan. Sayangnya Dragon Pit ini tidak bertahan lama, hancur setelah perang saudara antara The Black dan The Green. Lalu di King's Landing juga ada Great Sept yang mulai dibangun saat zaman King Baelor yang kita lihat meledak di season 6-nya Game of Thrones.
Oke, setelah Robert Baratheon menjadi raja, Robert menjadikan Red Keep sebagai rumahnya. Stannis diberi Dragonstone oleh Robert, dan Stormlands diberi ke Renly. Stannis ngerasa ini nggak adil. Menurut Stannis, Dragonstone itu lokasinya nggak bagus, dan seluruh Stormlands malah dikasih ke Renly, yang menurut Stannis tuh cuma bocah yang nggak bisa ngapa-ngapain. Renly dapat harta Stormlands yang banyak, sedangkan Stannis cuma dapat pulau Dragonstone yang kecil. Namun sebenarnya Robert nggak bermaksud seperti itu. Saat pemerintahan Targaryen, setiap ahli waris kerajaan Targaryen itu bergelar Prince of Dragonstone. Dan sebenarnya Robert hanya mau mengikuti tradisi itu. Lalu ada satu daerah lagi di King's Landing yang terkenal, yaitu Flea Bottom. Ini adalah daerah orang-orang miskin pada tinggal. Ada beberapa orang yang kita tahu berasal dari sini. Ada Davos Seaworth, Gendry, dan Sir Duncan the Tall. Lalu di selatan King's Landing ada Kingswood. Kingswood adalah hutan private yang digunakan raja untuk hunting, yang dulunya adalah tempat persembunyian para penjahat. Oke, itulah kira-kira gambaran daerah Crownlands yang pernah disebut di buku dan di TV series.